Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Faldo. NIM saya 14026251119. Kali ini saya akan menjelaskan tentang letusan Gunung Leutobi 2024 sampai dengan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide kedua, yaitu latar belakang dan deskripsi kasus. Gunung Leutobi adalah dua gunung berapi kembar dengan dua puncak yang hampir sama tinggi, yang terletak di bagian tenggara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Secara administratif, gunung ini berada di Kecamatan Ulang Gitang dan sebagian kecil Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Puncak tertinggi Leutobi dinamakan Gunung Leutobi Perempuan, sekitar 1703 mdpl, yang hanya meletus dua kali sepanjang sejarah, yaitu pada tahun 1921 dan 1935. Sedangkan puncak yang terletak sedikit lebih rendah tetapi lebih sering aktif dinamakan Gunung Leutobi laki-laki, sekitar 1584 mdpl. Selanjutnya, Gunung Leutobi laki-laki dinyatakan memasuki aras bahaya 4 atau awas pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 11 waktu Indonesia bagian timur, setelah pengamatan beberapa hari sebelumnya menunjukkan peningkatan intensitas erupsi. Pada 4 November 2024, Gunung Leutobi laki-laki memuntahkan puing-puing lava ke desa-desa sekitar 4 km atau 2,5 mil. Pada 9 November, Sabtu pagi, Gunung Leutobi laki-laki kembali erupsi, memuntahkan abu vulkanik sekitar 9 km ke udara dari puncak kawah atau 10 km dari permukaan laut. Letusan berikutnya terjadi pada 10 November dengan 5 kali letusan dalam satu hari, menghasilkan kolom abu setinggi 1000 sampai dengan 1500 meter dan aliran lava sejauh 4340 meter. Gunung berapi Leutobi laki-laki kembali meletus pada 21 Maret 2025. Pada 17 Juni 2025, Gunung Leutobi laki-laki kembali meletus pukul 17.35 waktu Indonesia bagian timur, mengeluarkan kolom abu vulkanik setinggi 10.000 meter di atas puncak, kurang lebih 11.584 meter di atas permukaan laut. Letusan tersebut menghasilkan hujan abu, pasir, dan kerikil yang meluas ke berbagai wilayah di Kabupaten Flores Timur. Pada 17 Juli 2025, pukul 11.05 waktu Indonesia bagian timur, Gunung Leutobi laki-laki meletus besar dengan semburan abu vulkanik membumbung dengan ketinggian 18 km atau 11 mil. Kolom abu teramati memiliki ketinggian kurang lebih 18.000 meter di atas puncak atau kurang lebih 19.584 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang slide 3, yaitu tipe gunung. Gunung Leutobi ini termasuk gunung stratovulkano. Gunung stratovulkano adalah gunung berapi kerucut. Gunung berapi kerucut juga dikenal sebagai gunung berapi komposit atau stratovulkano. Ialah gunung berapi yang tinggi dan mengerucut yang terdiri atas lava dan abu vulkanik yang mengeras. Bentuk gunung berapi itu secara khas curam di puncak dan landai di kaki karena aliran lava yang membentuk gunung berapi itu amat kental karena banyak mengandung silika dan begitu dingin serta mengeras sebelum menyebar jauh. Lava seperti itu dikelompokkan asam karena tingginya konsentrasi silika. Stratovulkano terbentuk di zona subduksi, yaitu daerah tempat lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua, menyebabkan tekanan dan suhu tinggi yang memicu pembentukan magma. Letusan gunung tipe ini biasanya bersifat eksplosif, menghasilkan awan panas, aliran piroklastik, dan hujan abu vulkanik yang dapat menyebar luas. Karena itu, stratovulkano termasuk tipe gunung api paling berbahaya, namun juga menyuburkan tanah di sekitar akibatnya endapan abu vulkanik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komposisi magma dan dampak bencana.
Yang seperti kita tahu, Gunung Leotobi merupakan gunung api kembar di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang terdiri dari dua puncak, yaitu Leotobi laki-laki dan Leotobi perempuan. Secara geologi, gunung ini terbentuk akibat proses subduksi lempeng Indo-Australia yang menjam ke bawah lempeng Eurasia, sehingga menghasilkan magma berjenis andesitik hingga basaltik. Jenis magma ini memiliki kandungan silika SeO2 menengah hingga tinggi. Umumnya berkisar antara 52-63%. Kandungan silika yang cukup tinggi membuat magma lebih kental viskos dibanding magma basaltik murni. Selain itu, terdapat kandungan elemen utama seperti silikon, aluminium, kalsium, besi, dan magnesium, serta unsur alkali seperti natrium dan kalium. Kehadiran mineral-mineral tersebut menunjukkan bahwa magma Leotobi terbentuk melalui proses pelelehan sebagian mantel bumi yang bercampur dengan material kerak benua akibat subduksi, sehingga menghasilkan magma berkarakter campuran. Karena sifat magmanya yang kental dan mengandung banyak gas terlarut, aktivitas vulkanik Gunung Leotobi cenderung bersifat eksplosif. Magma yang naik ke permukaan sering membentuk kubah lava, aliran piroklastik, dan abu tinggi saat erupsi. Dengan demikian, komposisi magma Leotobi yang didominasi oleh andesit basaltik menjadikan gunung ini termasuk dalam tipe gunung api strato yang berpotensi menghasilkan letusan besar dan berulang. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama tuh ada korban jiwa. Terdapat 10 orang yang berada di sekitar gunung ditemukan tewas, 63 luka-luka, dan puluhan rumah terbakar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang disingkat BNPB mencatat pengungsian erupsi eksplosif Gunung Leotobi sejak November 2024 sebanyak 488 jiwa. Mereka sudah menempati hunian sementara dari pemerintah pada sejumlah desa di Flores Timur. Yang kedua ada hujan kerikil. Saat meletus, gunung memuntahkan kerikil bersama pasir, awan panas, debu, dan lainnya ke wilayah permukiman warga hingga radius kawasan rawan bencana atau yang singkat KRB seperti Desa Boru, Desa Hewa, dan Desa Wota Buku. Akses jalan utama penghubung Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika juga terjangkau akibat hujan kerikil. Yang ketiga ada hujan abu. Kolom abu vulkanik hasil letusan mencapai ketinggian 10 km di atas puncak gunung atau 11.584 mdpl. Abu vulkanik menyebabkan desa di lereng gunung seperti desa Pululera dan Nurabelen sempat terjebak situasi gelap gulita sejak sore hari. Yang terakhir ada mitigasi. Di sini ada mitigasi sebelum erupsi. Yang pertama, memantau arahan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi terkait perkembangan aktivitas gunung api. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan dasar seperti masker, makanan siap saji, dan lampu senter. Yang ketiga, mengetahui jalur evakuasi, lokasi shelter, serta skenario evakuasi alternatif. Selanjutnya, ada mitigasi saat erupsi. Yang pertama, menghindari wilayah yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah maupun aliran sungai yang berpotensi menjadi jalur aliran lahar. Ketiga, menggunakan masker dan pakaian tertutup. Yang terakhir, mitigasi sesudah erupsi. Pertama, membatasi aktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan abu vulkanik. Kedua, tidak mengendarai kendaraan di wilayah terdampak hujan abu karena berpotensi merusak mesin. Ketiga, membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang menumpuk agar tidak roboh.